semua inti dari apa yang saya lakukan dari bulan Januari sampai sekarang ini adalah saya akan mengkritisi. Aisar itu? Jujur, kalau soal giveaway Aisar, pertama-tama itu saya nggak terlalu concern ya. Karena waktu itu kan lagi ngurusin Willy Salim dan Tony Chu kan. Tapi sepintas saya dapat laporan juga. Karena di saat itu kan netizen gitu ya, kalau dia ada satu orang bahas, yang lain bahas juga. Nah, saya ada dengar soal Aisar itu. Dan soal dia bikin bohongan sih, ada yang bilang, ada yang laporan, tapi saya tidak dalami sih. Karena menurut saya itu, saya harus punya bukti yang kuat untuk bisa ngeklaim. Walaupun saya ada dengar beberapa, saya belum fokus ke sana. Sekarang saya lagi fokus ke brandingnya, personal branding dia. Contohnya seperti apa sih Bang yang lagi dibahas soal branding Aisar? Menurut netizen ya, kebanyakan ya, kalau kita lihat di kolom komentar juga banyak yang tidak setuju dengan brandingnya dia. Brandingnya kan terkenal dengan sultan, orang kaya, terkenal banget begini, pengusaha muda, segala macem, agamis segala macem, dan ternyata mungkin nggak banyak tahu ya, netizen nggak banyak tahu, ternyata itu kan cuma sekedar branding, katanya, diduga. Jadi ya itu yang saya kritisi sih, itu saya merasa sebagai netizen juga, sebagai sesama konten kreator, saya melihat itu perlu saya kritisi. Bang, apa sih yang bikin perlu dikritisi? Apalagi kan mengingat itu personalnya si Aisar gitu. Apa sih yang membuat abang pengen ngorek gitu? Kayak gini, kalau masalah personal ya, Iya. misalkan saya tokoh agama, Iya. tapi ternyata kehidupan saya tidak sesuai dengan apa yang saya tampilkan depan layar. Apakah kalau misalkan ada orang yang bongkar atau ada orang yang bahas, itu dibilang personal? Menurut saya sih enggak ya. Karena kan yang saya tampilkan kan itu A, ternyata saya Z. Jadi saat orang menyinggung soal itu, saya rasa wajar-wajar aja, walaupun akhirnya masuk ke personal katanya. Misalkan kalau soal Aisar itu, yang banyak isunya itu di TikTok dan di media sosial, kita bisa lihat dia kan punya pacar di Thailand misalkan. Nah, pacar itu seperti apa kan kalian tahu sendiri, itu kan bertolak belakang dengan agamis yang ditampilkan. Betul. Misalkan di depan kamera, ya kalian tahulah agamis itu seperti apa kan. Bang, terkait ini kan juga lagi rame nih, yang mana banyak banget orang-orang yang kabarnya sudah diberangkatkan umroh oleh Aisar. Namun ada beberapa case yang mengatakan bahwa sampai sekarang dia tidak ada diberangkatkan. Setelah di cross check ke timnya, mereka mengatakan bahwa salah sendiri kenapa tidak mengirimkan data. Sedangkan menurut abang, yang abang tahu mungkin terkait dengan penerbangan atau keberangkatan seseorang itu, apakah boleh gitu Bang kita memberikan data dengan orang yang tidak kita kenal, sekalipun mereka menganggapnya itu adalah agent atau travel Saya dengar tuh si Ardi namanya ya? Iya. Bener nggak Ardi? Iya, Ya, saya dengar yang dia disabilitas ya, maaf ya. Saya udah dengar ya, itu balik lagi, itu jujur saya belum selidiki lebih lanjut, cuman saya sudah dengar. Dan untuk pertanyaan dari mbaknya ya, menurut saya orang mau ngasih ya ngasih aja sih, dipermudah gitu. Jangan kita mau ngasih, ini berlaku ke semuanya mungkin ya, tidak ke Aisar doang. Kalau mau ngasih ya sudah, jangan dipersulit, dipermudah. Misalkan dia tidak bisa atau gimana ya kasih yang lain. Atau dalam case si Ardi ini datanya susah segala macam, ini kan bisa dibantu. Dan saya juga dengar katanya agentnya itu minta data malam ya kalau nggak salah. Iya, tengah malam. Subuh ya? Dini hari. Dini hari, iya, ada netizen yang laporan juga. Oh itu benar ya berarti? Benar, kakaknya sudah menyampaikan. Oh iya, saya dapat laporan juga tuh. Jadi ya menurut saya itu juga janggal. Tapi balik lagi seperti di awal saya bilang, saya belum fokus ke sana. Saya sekarang hanya menyoroti yang tadi saya bilang, branding dan giveaway yang sudah dia lakukan yang benar. Yang tidak benarnya saya belum ke sana. Tapi hal wajar juga nggak sih Bang dari pihak keluarga Ardi menolak memberikan data, karena mereka memberikan statement bahwa kan tidak kenal gitu, kenapa tidak datang bertemu langsung ke rumah, datangi gitu. Ya, itu lebih ke birokrasinya, berarti agak perlu dikoreksi. Misalkan let's say lah itu benar, tapi ternyata sistemnya berantakan, administrasinya berantakan segala macam, ya harusnya bisa lebih profesional aja gitu. Kan tidak mungkin nelfon orang jam 2 subuh ya. Apalagi maaf ya, si Ardi itu kan disabilitas, pasti sudah tidur dong. Iya. Data-data juga tidak bisa diserahkan sama orang-orang yang kita belum tahu siapa. Menurut saya sih wajar. Jadi kalau ada si pihak dari Ardi itu mau ngangkat lagi, bisa kontak ke saya aja. Nanti akan saya bantu untuk up. Tapi tentunya akan saya selidikin dulu. Saya kan kalau dapat data dari orang kan saya gak langsung percaya aja gitu.
Saya pasti telusuri dulu, saya pelajari dulu, baru saya up ke konten, biasanya begitu. Dan saat kita sempat nih Bang waktu mau bertanya langsung ke Aisar, Konfirmasi. namun konfirmasi terkait keberangkatan Ardi umroh, pihak atau timnya mereka salah satunya mencoba kayak mencegah gitu, dan akhirnya kita sempat kayak berdebat dengan salah satu timnya. Ya itu saya rasa Aisar perlu ngejelasin sih soal itu. Jadi semoga Aisar ini nonton, pasti harusnya nonton ya, karena fansnya itu kan pasti akan notice dia. Saya rasa itu harus dijelasin, harus diklarifikasi. Nah, Ini kasusnya kalau nggak salah Februari ya? Februari. Februari bener ya, saya ingat. Nah, sempat juga Bang udah masuk ke dalam grup WhatsApp yang travel itu, pas kita bilang ini benar nggak? Tapi akun-akun yang ada di dalam itu justru menyerang, sehingga komen di dalam grup itu dinonaktifkan. Gini, ya ini saya sekalian ngomong untuk Aisar juga ya. Saya duga dan banyak orang menduga Aisar itu pakai buzzer kan. Diduga ya. Karena saya sudah mengalami juga serangan buzzernya itu. Saya rasa Aisar berhak juga, walaupun pendapat ini atau statement ini tidak benar, Aisar perlu juga menjelaskan dong. Misalkan, oh saya tidak pakai buzzer. Lalu walaupun jika memang tidak pakai buzzer, harusnya Aisar bisa mengarahkan fans-fansnya itu untuk jangan toksik. Nah ini juga yang harus saya bahas keras di sini ya. Sudah terkenal gitu loh, fans-fansnya Aisar itu begitu militan sampai akhirnya terlihat seperti buzzer. Karena membelanya semua kalap mata gitu, semua Fuji. Siapa lagi ya? Aisar pernah bermasalah dengan mereka, Fuji, Mama Ria, Ria Ricci, segala macam itu. Mereka juga diserang-serang juga. Makanya banyak konten kreator yang tidak mau berbicara tentang Aisar karena yaitu fans-fansnya terlalu militan. Akhirnya tidak terbuka untuk kritik. Sama halnya dengan ini. Kalau ada aduan kayak begini tentang Ardi, harusnya Aisar ngomong, speak up. Cerita sebenarnya gimana, mungkin kesalahan timnya, mungkin begini, ada penjelasan harusnya. Jangan cuma diam nge-like-in komen-komen yang kontra dengan Aisar gitu loh. Itu Aisar perlu ngomong sih harusnya. Nah, Aisar juga sempat janji mau main ke rumah Ardi di beberapa hari kemudian gitu. Setelah kita chat lagi, timnya dijawabnya, Aisar kan sibuk, kenapa harus di-push gitu, padahal kita hanya bertanya gitu, tapi timnya yang terlihat arogan. Balik lagi, kalau dalam sebuah tim atau influencer content creator, setahu saya kepalanya adalah si content creatornya ini. Dia tuh bisa untuk mengarahkan timnya, seharusnya ya. Walaupun 1-2 case itu misalkan miss atau gimana ya, kepleset segala macamnya, Aisar langsung harus bertindak seperti yang saya tadi bilang gitu. Dia nggak bisa diem aja, timnya harus di-manage dengan benar kan. Sama si cewek itu juga yang digosipkan pacarnya Aisar sempat disinggung juga kan. Kalau si timnya ini ada menyerang satu tokoh tertentu, sudah di-up juga sama si cewek yang bersangkutan. Jadi memang Aisar harus ngomong sih. Bang, tapi sejauh ini gimana sih Bang? Dari Abang melihat tindakan-tindakan fans yang arogan itu Bang, menyerang sampai ke personal Bang juga. Fansnya itu sejauh ini seingat saya belum menyerang secara personal karena mungkin dia tidak bisa menemukan personal saya gitu. Tapi yang diserang itu adalah hoax. Foto saya diedit-edit, saya dituduh sebagai mantan fotografernya Aisar, saya dituduh pansos, saya dituduh begini, nggak nyenggol, nggak makan. Ya itu sebenarnya balik lagi, selalu saya bilang, saya ulang-ulang, bosen deh. Aisar harus mengarahkan, kalian jangan seperti itu. Saya yakin, saya duga ya, Aisar punya grup kok dengan fans-fansnya itu. Ya bisa diarahkan. Seperti dia mengarahkan orang untuk komen di channel Instagram media. Itu kan komen dapat berkah, dapat uang. Dan bisa diarahkan untuk fansnya komen. Ini sama dong, arahkan untuk berkomen yang bijak dalam sosial media. Itu aja sih. Bang, ini kan sejauh ini Tony Chu, Willy Salim udah mengakui lah maksudnya kehilafan dia. Beda dengan Aisar nih. Sepertinya kedepannya gimana nih Bang? Di antara tiga ini yang menurut saya paling gentle ada Willy Salim. Dia sepengetahuan saya sampai saat ini kan udah ganti konten ya. Dan itu saya melihat sebagai suatu langkah jiwa besar lah. Kalau yang Tony Chu jujur dia masih seperti itu ya, tapi sudah berkurang. Tapi soal Aisar juga saya perhatiin sekarang mungkin jadi kontennya tidak berlebihan lagi. Tapi ini warning aja gitu, nextnya jangan kesana lagi, karena kalau next kesana lagi saya akan terus kritisi terus. Ini kan kalau dibilang bicara soal komplain atau orang-orang yang rasa kecewa dikecewakan lah dengan iming-iming di awal dijanjikan, tapi di sini tuh selalu kalah dengan
orang-orang yang kabarnya sudah diberangkatkan, gimana sih nih bang? Nah kalau itu jujur agak abu-abu ya. Maksudnya gini, misalkan let's say ya, seumpama dia berangkatkan 10, 10, misalkan 2 yang tidak. Itu juga harus dipertanyakan. Kita juga tidak bisa langsung menuduh dia itu settingan atau gimana, tidak bisa juga. Karena yang 2 ini yang gagal perumpamaan itu dia harus dicari tahu ini penyebabnya kenapa, kapan kejadiannya, kronologinya gimana. Nah kalau sudah nanti di up, Aisyar berhak juga atau wajib juga untuk memberikan klarifikasi, membantah atau minta maaf segala macam ya, intinya klarifikasi itu perlu juga gitu. Jadi nggak bisa tinggal tutup mata tutup telinga, menurut saya sih gitu. Bang menegaskan aja bang, berarti dari kritikan abang itu mengatakan bahwa Aisar tuh nggak relevan sama personal yang dia lakukan di sosial media dengan kehidupan aslinya gitu bang. Iya. Nah yang abang tahu seperti apa sih kehidupan aslinya? Oh yang satu banyak. Contohnya gitu. Aduh. Salah satunya. Sekali lagi tadi saya bilang, saya berbicara harus ada bukti. Kalau saya menyampaikan ini saya bisa diserang sebagai pencemaran nama baik, sebagai fitnah, sebagai opini. Tapi saya punya buktinya semua. Bukti itu bisa by data, by rekaman, by apa, by omongan kesaksian orang-orang juga. Let's say 5 orang ada kesaksian sama, mereka tidak kenal, masa mereka bohong kan enggak? Walaupun saya harus cross check lebih dalam lagi, tapi banyak hal yang saya dengar yang memang tadi seperti Mas bilang berlawanan dengan apa yang ditampilkan di layar kaca sih. Semua inti dari apa yang saya lakukan dari bulan Januari sampai sekarang ini adalah saya akan mengkritisi, artinya saya harus memberi contoh juga dong. Nah saya tuh ada kepikiran pengen bikin giveaway yang real. Saya akan bikin, dan itu polanya akan jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan saya akan terbuka untuk audit. Cuma untuk seperti gimananya saya belum tahu, karena saya masih cari sponsor apa segala macam kan. Saya juga tidak banyak endorse gitu, duit saya juga nggak banyak. Saya juga nyenggol-nyenggol gini, katanya dapat duit tapi kenyataannya tidak. Saya tetap butuhin sponsor. Nanti saya akan saya akan kasih contoh. Ini loh yang benar. Jadi itu sekali lagi, saya itu nggak anti giveaway. Dari awal saya konten tuh saya bilang saya nggak anti giveaway, dan juga saya tidak anti settingan. Yang saya anti adalah memanipulasi dan membodohi orang. Kalau settingan itu diperlukan untuk gimmick atau untuk kebutuhan konten biar lebih baik, menurut saya nggak apa-apa. Nah nanti itu akan saya buat semua. Saya akan kasih contoh giveaway yang benar tuh seperti apa dengan kapasitas saya yang masih kecil kayak gini gitu. Tapi tanggapan abang gimana melihat Aisar yang mendompleng banyak beberapa artis selebriti ternama? Kalau menurut saya itu wajar, saya harus terus terang itu wajar, itu adalah collab. Nah terlepas dia habis collab sama sini terus mereka musuhan atau segala macam, itu lain cerita. Tapi yang saya mau ngomong juga soal Aisar ini, konten terakhir kan ada pernah saya bahas juga tentang poverty porn kan. Dia ada bahas tentang Abah Rastam itu, yang menurut saya itu agak berlebihan ya. Saya rasa satu konten Abah Rastam itu sudah menghasilkan berapa ratus juta itu. Jadi menurut saya berlebihan, dan Abah Rastam juga sudah tua. Tapi ya balik lagi, semoga dengan adanya saya dan juga Aisar sudah meminta maaf, sudah mengekspos konten Abah Rastam dan anaknya itu yang berlebihan. Saya rasa semoga ke depan tidak ada poverty porn lagi dari yang bersangkutan. Dan juga untuk yang lain-lain, konten berbagi tidak ada masalah. Saya tadi udah bilang giveaway berbagi, saya nggak ada masalah, cuman harus dilakukan secara benar, jangan mengeksploitasi orang gitu aja sih.